Halo, apa kabar? Semoga semuanya sehat, panjang umur, dan berkah rezeki yang melimpah. Amin. Untuk kali ini, kasih kabar akan mengabarkan dari kisah nyata dan aneh di seluruh penjuru dunia. Kisah ini agar kita berhati-hati, terutama kaum ibu-ibu dan perempuan. Bagaimana tidak? Gara-gara kelakuan aneh dokter ini dengan menyuntikkan spermanya ke pasiennya, sekarang ada ratusan orang terdeteksi menjadi saudara kandung. Aduh, miris banget memang. Dokter kandungan ini nekat suntikan spermanya ke para pasien. Ada ratusan orang kaget ternyata adalah saudaraan. Tes DNA menjadi bukti. Dan begini berita selengkapnya. Sempat heboh di media sosial beberapa waktu lalu. Ada seorang dokter kandungan nekat melakukan tindakan konyol dengan menyuntikkan spermanya ke para pasiennya. Akibat suntikan sperma ke para pasien, dokter kandungan ini sampai memiliki 102 anak biologis. Tentu saja, aksi dokter kandungan itu dianggap sebagai tindakan kejahatan. Lantas, bagaimana kisahnya? Dilansir dari beberapa media, kisah mengejutkan ini mulanya dibongkar oleh seorang pria bernama Martin van Halen dari Belanda. Martin van Halen awalnya menyadari dirinya sangat berbeda dengan ayahnya. Dari kebiasaan berperilaku hingga wajahnya benar-benar berbeda dari ayah yang membesarkannya sejak kecil. Setelah ditelusuri, pria Belanda ini merupakan putra seorang dokter kandungan, di mana dokter kandungan itu menyuntikkan sperma ke tubuh ibunya waktu itu. Berita yang dilansir dari media Even beberapa minggu yang lalu mengungkapkan bahwa Jan Karbat, seorang dokter kandungan terkenal asal Belanda, telah terlibat dalam tindakan kriminal yang sangat kontroversial ini. Praktek kejahatan tersebut melibatkan penggunaan spermanya untuk mengambil pasiennya di klinik IVF yang dimilikinya di Rotterdam, Belanda. Dampak dari perbuatan Jan Karbat ini menjadi nyata ketika seorang pria bernama Martis menemukan bahwa ada 102 orang dengan DNA yang identik dengan dirinya dan menjadikan mereka saudara-saudara kandung. Hasil tes DNA yang dilakukan oleh 102 individu tersebut membenarkan temuan Martis. Dan diperkirakan jumlah saudara-saudaranya masih bisa bertambah. Menurut keterangan Martis yang dikutip dari EVN, baru-baru ini ia dihubungi oleh seorang gadis berusia 19 tahun yang menyatakan memiliki DNA yang sejajar dengan dirinya. Martis sendiri baru mengetahui bahwa ia bukan anak kandung ayahnya sejak 10 tahun lalu. Meskipun awalnya orang tuanya berencana mengungkapkan fakta tersebut saat Martis berusia 18 tahun. Pembongkaran rahasia tersebut terpaksa dilakukan lebih awal karena kematian ibu Martis dalam kecelakaan saat itu ia berusia 16 tahun. Meskipun orang tua Martis merasa dibohongi oleh sang dokter, Martis sendiri mengaku tidak terlalu kaget dengan kenyataan tersebut. Ia menerima fakta bahwa dokter telah bertindak sangat tidak etis, tetapi mencoba melihat sisi positif dengan merasa memiliki gen yang sangat kuat. Martis, seorang ayah dua anak, menjelaskan bahwa ia dan ratusan saudara-saudaranya memiliki banyak kesamaan dalam berbagai aspek, mulai dari penampilan hingga minat-minatnya. Hampir seluruh saudara-saudara Martis menunjukkan kecerdasan otak dan memiliki profesi yang mentereng, termasuk menjadi dokter atau anggota direksi di perusahaan besar. Ya maklum aja karena orang tuanya adalah dokter yang jenius, walau agak sedikit melenceng. Saat ini, Martis dan ratusan saudaranya telah terhubung melalui grup WhatsApp, di mana mereka terkadang membahas motif di balik tindakan kriminal sang dokter Jan Karbat atau orang tuanya. Diskusi mereka mencakup pertanyaan,
Apakah kejahatan ini dilakukan karena kurangnya teknologi pembekuan sperma pada masa lalu, atau mungkin karena keinginan besar untuk mendapatkan keuntungan secara finansial? Sekarang, setelah mengetahui identitas aslinya, Martin merasa khawatir akan masa depan kedua putrinya. Ia berusaha menyampaikan informasi ini kepada mereka sejak dini dan meminta agar mereka berhati-hati, mengingat kemungkinan mereka menikah dengan individu yang memiliki garis keturunan yang sama, alias mereka akan mencintai ataupun menikah sesama saudara alias incest. Nah, itulah kekonyolan seorang dokter. Ya mungkin bagi dia hikmahnya adalah mempunyai garis keturunan yang mempunyai anak-anak yang cerdas. Akan tapi itu sungguh sangat tidak fair, mengingat semua manusia harusnya memiliki takdir yang berbeda. Nah, itulah kasih kabar yang dapat kami kabarkan untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi berita yang bermanfaat dan hiburan untuk semuanya. See you.